Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada sore hari ini saya akan membacakan satu hadis tentang satu pintu dibuka pada setiap hari satu minggu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bahwasanya pintu dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Allah akan mengampuni dosa setiap hamba muslim yang tidak akan menyekutukan Allah dengan lain. Bahwa dikatakan tunggulah mereka saling memaafkan hambanya dan saling maafkan damai. Hadis riwayat Muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini saya akan memberikan satu hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku telah mengagungkan dunia, maka akan tercabut dari mereka kehebatan Islam. Dan apabila mereka telah meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar, maka mereka akan terhalang dari keberkahan wahyu. Dan apabila umatku telah saling menghina, maka terjatuhlah pandangan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Hakim Tirmidzi dari kitab Durrul Mansur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis di atas kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu kita dilarang oleh baginda Nabi
untuk tidak menghina sesama muslim. Karena barang siapa seseorang yang menghina sesama, maka ia akan terjatuh pandangannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya dari saya sendiri, jika ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya marilah kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan sesuatu hadis yang pernah disabdakan oleh legenda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, dari Abdullah bin Mas'ud, bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk, setiap malam maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari siksa kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan berpidato dengan tema orang-orang yang menghafal Al-Quran. Orang-orang yang menghafal Al-Quran tentu akan dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah dihafal kita harus mengamalkannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Anas bahwasanya malaikat Zabaniyah akan menyiksa orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang fasik yang menghafal Al-Quran daripada orang-orang yang menyembah berhala. Mengapa demikian? Karena salah satu sahabat pun bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena orang-orang yang tahu. Karena orang-orang yang tahu tidak sama dengan orang-orang yang tidak tahu. Hadirin yang berbahagia, pada hadis di atas dijelaskan bahwa
malaikat Jabaniyah akan menyiksa orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang orang-orang fasik yang menghafal Al-Quran. Karena orang-orang yang menghafal Al-Quran, karena orang-orang yang menghafal Al-Quran diberi petunjuk oleh Allah melalui Al-Quran daripada orang-orang yang menyembah berhala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan menyampaikan suatu hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah lalu berkata, sesungguhnya aku menderita penyakit ayan atau epilepsi dan sering membuka aurat karenanya. Maka berdoalah untukku kepada Allah agar segera disembuhkan dari penyakit ini. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mau bersabar, maka balasannya adalah surga. Akan tetapi jika kamu mau aku mendoakanmu atas penyakitmu ini, maka Allah akan memberikan kesembuhan kepadamu. Lalu perempuan itu berkata, aku ingin bersabar. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Dari hadis tersebut, hikmah yang bisa kita ambil adalah jika kita sedang ditimpa penyakit, maka kita harus bersabar agar kelak nanti akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya akan menyampaikan satu hadis yang pernah disabda oleh baginda Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya masjid memiliki orang-orang yang menjadi tiang atau tulang punggung masjid, dan jika mereka duduk di masjid, teman duduk mereka adalah malaikat, dan jika mereka tidak ada, maka malaikat akan menjadi mereka, dan jika mereka sakit, maka malaikat akan menjenguk mereka. Dan jika mereka membutuhkan sesuatu, maka malaikat akan membantu mereka.
Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menjunjung umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan menyampaikan hadis yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW tentang panggilan orang-orang mukmin dari pintu surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang mengerjakan sholat pada 5 waktu, maka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang ahli sholat akan dimasukkan ke pintu ahli sholat. Dan juga barang siapa yang menghafalkan Quran dari setiap hari, terutama Senin dan Kamis, dan juga berpuasa dengan penuh hati di bulan puasa Ramadan, maka akan diberikan pahala sebesar mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan sedikit pidato, yaitu tentang apakah melontar jamrah boleh diwakilkan kepada orang lain? Melontar jamrah tidak boleh diwakilkan
kecuali karena uzur, baik karena sakit atau karena masyakoh, kesulitan yang berat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang telah mendalam. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan membacakan satu hadis yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Pintu surga dibuka setiap hari Kamis dan pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Allah akan menghapus dosanya. Setiap muslim yang tidak menyekutukan Allah dengan yang lain kecuali orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Dikatakan, tunggulah sampai mereka berdua saling memaafkan atau damai. Hadis riwayat Muslim. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada sore hari ini, saya akan menceritakan tentang penyembelihan Nabi Ismail. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim memimpikan anaknya disembelih. Lalu Nabi Ibrahim pun berusaha untuk menghilangkan. Nabi Ibrahim pun melupakan mimpi itu. Lalu Lalu dia pun bermimpi lagi yang memimpikan yang sama yang kedua kalinya. Lalu
dia pun lalu dia pun memimpikan yang ketiga kalinya yang sama juga. Lalu dia pun menyampaikan mimpi itu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail berkata, "Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah." Lalu Nabi Ibrahim pun memerintahkan untuk menyembelih Nabi Isa di atas batu. Dan Nabi Ismail Nabi Ismail. Lalu saat disembelih, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan domba. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salam serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang dirahmati Allah, saya akan menceritakan azab kaum Nabi Nuh. Diceritakan dalam Al-Quran bahwa kaum Nabi Nuh alaihissalam adalah kaum yang paling durhaka. Padahal Nabi Nuh telah menasihati kaumnya yang sesat itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, saya akan menceritakan tentang kewajiban memelihara sholat. Peliharakan semua sholat dan laksanakan sholat karena Allah dengan khusyuk. Jika kamu ada bahaya
sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Saya akan menceritakan Nabi Muhammad dari kelahirannya sampai perkawinannya. Pada hari perkawinan Abdullah, dengan Aminah Abdul Muthalib juga kawin. Dengan Ala putri pamannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak nikmat yang telah Allah turunkan kepada kita, yang telah Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat tersebut, sampai-sampai kita lupa bahwa nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada penghafal Al-Qur'an adalah dengan Al-Qur'an tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat hafalan yang telah Allah turunkan kepada kita, yang telah Allah berikan kepada kita adalah dengan menjaganya. Salah satu bentuk cara menjaganya adalah dengan tidak bermaksiat kepada Allah. Imam Syafi'i berkata dalam sebuah syair, "Syakautu ila nafi'in su'a hifdi, farsadani ila bitarkil ma'asi, wa akhbarani bi annal ilma nurun, wa nurullahi la yuhda li'asi." Aku mengadu kepada Imam Nafi' tentang buruknya hafalanku. Beliau memberitahuku untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau berkata kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diturunkan kepada orang yang bermaksiat. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya dari saya, selebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.